Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah lagi nabi nasta'in ala kulli amrin badilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini ada dari 4 majelis taklim. Subhanallah, dari kampung mana aja nih? Ini tuh kan ibu-ibu yang nggak pakai seragam, biasanya pakai seragam majelis taklim. belum kering. Oh kemarin semalam harus dipakai buka bersama, belum kering. Belum lunas juga lagi. Kalau belum lunas jangan nyicil lagi ya. Hari ini saya kebagian untuk menyampaikan kuliah 70 menit. Kalau keberatan boleh diinterupsi. Ini negara demokrasi. Jangan sampai menghambat produktivitas. Sebagai seorang demokrat sejati, bukan partai demokrat, maksudnya penganut paham demokrasi yang tadi, saya ingin menawarkan tema kita hari ini apa? Kita mau bicara tentang puasa. Nah, boleh sadar. Tentang bisa, tentang kartini bisa, tentang zakat bisa. Kita mulai dari mana ini? Puasa dan zakat. Puasa, zakat. Kalau puasa, zakat, kartini jadi panjang. Yang sampai jam berapa nih? Ya kita mulai dengan puasa dulu. Yang mari kita jadi. Ayat puasa itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita potong dikit-dikit aja seberapa kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu artinya ya. Berarti yang enggak beriman kan hai. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam bahasa Arab, kenapa Tuhan dalam Al-Quran itu tidak menggunakan terminologi ya ayyuhal mu'minun? Nah itu yang jawab bisa jawab Ustaz Ferry sebenarnya, sama Ustaz Khalid, Ustaz Adib itu jago-jago tata bahasa Arab. Jadi ada perbedaan penggunaan kata ya ayyuhal ladzina amanu, ya ayyuhal ladzina itu hai orang-orang yang, tapi Tuhan menyebutnya ladzina amanu yang beriman. Tapi kalau kenapa nggak dipakai ya ayyuhal mu'minun atau ya ayyuhal muslimun? Itu berbeda. Kalau mukmin orang yang beriman, isim apa? Namanya apa dalam bahasa Arab itu kan? Mukmin. Tapi alladzina aman, orang-orang yang beriman. Apakah dia sudah menjadi orang beriman atau orang-orang yang punya pengetahuan keimanan? Nah, nanti kajiannya nanti sama Ustaz Didi Hamsudi, sama Ustaz Nasir, sama Ustaz Kecil. Nah itu pakar-pakarnya. Tapi itu kajian pertama kita. Akan kita apa yang harus kita dalami. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal mu'minun. Kemudian ada frasa menarik lagi dalam perintahnya ini. Ini baru 1 ayat ya. Jadi kalau saya ngebahas 30 ayat ini panjang ya, bisa 30 hari. Yang sabar ya. Mudah-mudahan apa film di kamera itu cukup, memori cukup. Frasa berikutnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya menyoroti kalimat kedua. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama itu sebagaimana? Kama kutiba alal ladzina, sebagaimana yang diwajibkan. Kutiba alal ladzina min qablikum, bagi orang-orang sebelum kamu. Berarti zaman sebelum kita itu kewajiban itu udah ada. Kama kutiba, sebagaimana yang diwajibkan sebelum kamu kutiba alal ladzina min qablikum, sebelum masa-masa kamu. Nah, kita mulai ngobrol dari situ. Ternyata puasa itu semenjak dari zaman Nabi Adam udah ada. Zaman Nabi Adam itu dalam tulisan-tulisan para ulama itu menyebutkan ada 3 hari pada pertengahan bulan, pada akhir bulan ada puasanya. Nabi Nuh ada puasanya. Pada saat dia buat kapal
menurut sejarah dia berpuasa. Nabi Idris ada puasanya. Nabi Daud malah sehari puasa sehari enggak. Ya mungkin Pak Khalid sering melakukan itu ya, anak kos ya. Niatnya sebenarnya hemat tapi iya bisa juga biar setengah hati, karena setelah maghrib dia makannya banyak, karena biasanya keliling dari masjid ke masjid, ada buka bersama dia hadir. Nah, jadi puasa pada zaman dahulu itu udah ada. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, pada masa kita kemudian kan diperbaiki. Kemudian puasa-puasa di Jawa, terminologi puasa itu banyak artiannya. Ada mutih, ada mutih itu yang nggak makan yang hidup-hidup ya, makannya cuma beras, nasi. Ada lagi pati geni, puasa yang nggak kena matahari segala macam. Ada sekitar 5 atau 7 jenis puasa di masyarakat Jawa. Puasa itu apa ya? Sebenarnya ada substansi kekuatan di situ. Makanya Tuhan memerintahkan apa yang sebenarnya sudah diberitakan jauh sebelum muncul perintah resmi di puasa itu. Kalau kita lihat ya dalam tradisi kita itu orang puasa, orang kalau mau proses penulisan kitab Weda, Tripitaka, bahkan Al-Quran itu melalui proses puasa sebelumnya. Di Indonesia lebih ekstrim lagi. Orang kalau ditolak pacarnya, dipuasain pacarnya. 3 hari puasa kemudian baca ini itu. Ini ada pengalaman kayaknya. Gak cowok gak cewek sama. Bahkan tukang santet sekalipun di Indonesia ini, di tradisi Melayu dan Jawa, santetnya sakti kalau di puasanya bagus. Kemudian tukang dukun bayi itu juga ahli puasa, itu bukan orang sembarangan. Kalau dalam istilah ilmu hikmah, ini hikmah itu semuanya selalu dimulai dari puasa. Ada ilmu hikmah yang dikuasai dengan 40 hari puasa. Kemudian Sunan Kalijaga melakukan proses puasa, kemudian menjadi wali dan lain sebagainya. Kemudian mungkin kawan-kawan pernah mengenal nama Sukirah. Sukirah itu ibunya Presiden Soeharto. Ibunya Presiden Soeharto itu memang Roro, dia Raden Roro, RR Sukirah. Tapi dia dari keluarga bukan terah istana ya, tapi memang dia kebagian Roro. Itu menikah umur 16 tahun, kemudian dengan seorang duda beranak 2, nggak tahu jangan-jangan dikuasai juga, saya nggak tahu karena di Kembang Desa waktu itu. Kebetulan ekonomis nggak mampu dan suaminya yang jauh lebih tua dari dia itu melakukan KDRT dan lain-lain. Dia berpikir bagaimana merubah nasib. Ternyata dia melakukan dalam istilah Jawa kalau nggak salah sebut namanya ngebeng kalau nggak salah. Ngebeng itu sekurang-kurangnya 1 kali 24 jam nggak mengkonsumsi apapun, diam aja, sembunyi di tempat tersembunyi. Kalau di kita dalam nomenklatur Islam mungkin mirip-mirip bertahan, mirip Nabi pada saat menjelang penerimaan wahyu bertahan sedikit wahyu, mirip. Apa yang diharapkan dari Sukirah? Dia berpuasa sedemikian rupa berharap anaknya menjadi orang yang sukses, menjadi raja. Bahkan ada anekdot dia ada tetangganya setelah dia kan keluar setelah berapa hari lemas. Kenapa? Saya pengen berubah nasib, saya pengen anak saya jadi raja. Padahal masa itu udah gak ada raja kecuali Jogja sama Solo. Ya ledekan tetangganya paling juga raja ketoprak. Tapi apa yang terjadi? Puasanya Sukirah itu membuat Soeharto berpuasa 32 tahun. Kekuatan puasa. Betapa luar biasa di puasa. Karena dia paham takdir sebagai perempuan untuk merubah nasib ada di situ. Perempuan ini kan makhluk yang istimewa ya.
Jadi lagu siapa itu? Lagu yang paling Seksi. lagu yang paling seksi. Seksi itu istimewa karena menarik perhatian kita. Ini perempuan itu makhluk istimewa. Karena kalau perempuan hamil, sebagian kitab-kitab klasik menyebutkan orang hamil itu jihad. Satu langkah dia beraktivitas dalam proses kehamilannya itu jihad. Ketika dia tidur dalam kehamilannya, dia melakukan ibadah yang sangat luar biasa. Beda dengan laki-laki. Laki-laki setelah menghamili istrinya, tugasnya mencari nafkah. Proses jihad itu nggak ada kecuali dia berperang dengan agama, baru jihad. Nggak cukup dia melangkah jihad. Beda sekali. Perempuan itu paling gampang masuk surga, makanya diberikan kelemahan pada mulut. Karena aktivitas dia itu gampang masuk surga perempuan itu. Kita masuk ke wilayah hari Kartini ya. Kalau tadi puasa, sekarang hari Kartini. Jadi kodrat perempuan itu memang dia takdir sebenarnya masuk surga. Semua aktivitas dia itu pahala semua. Ketika hamil sekarang, bahkan menyusui. Menyusui itu kalau anaknya bisa dididik dengan baik, pahala atas asinya itu akan mengalir sepanjang anak itu menjalankan kebaikan. Jadi kalau anaknya menjalankan keburukan, nikmatnya dalam Islam, keburukan itu tidak MLM, tapi kalau kebaikan itu MLM, mengalir terus. Dalam kita suka menyebut pahala yang mengalir terus itu sedekah jariah, sedekah yang mengalir terus. Tapi nggak ada dosa jariah kalau misalnya anak kita rusak, biasanya tidak berakibat ke yang di atas. Pada hal tertentu ya. Tapi kalau pada hal didukung dan lain sebagainya. Nah, posisi wanita seperti ini untuk yang cowok-cowok, akhirnya mau nggak mau kita pahami, kita harus merawat para wanita itu. Wanita itu harsul laku, apa tuh? Tempat menanam ladang bagi laki-laki. Dalam nomenklatur agama disebut itu. Jadi perempuan terima aja, harsul laku, tempat menanam bagi laki-laki. Tapi dengan tempat bercocok tanamnya itulah ladang pahalanya. Jadi bukan menolak emansipasi. Gua nggak mau ngelahirin, gua nggak mau nyusuin. Ya nggak gitu-gitu juga Pak emansipasi. Agama jelas bilang harsul laku, harus bagi Ferry, bagi Adin. Tadi juga ya. Bisa jadi kan dia mencabut haknya. Kita nggak tahu kan ya. Jadi kodrat wanita itu tempat, ya ini bahasa ininya, bahasa sederhananya tempat bercocok tanam. Karena memang pintu surga yang paling dekat bagi perempuan itu di situ. Tapi namanya tempat bercocok tanam perlu diketahui bagi para petani-petani ini, agar tempat bercocok tanam itu menghasilkan benih yang baik, panen yang baik, dia harus dirawat. Sering didatangi dalam arti harfiah, mendatangi beneran, maupun dalam makna lainnya, mendatangi sering berhubungan. Itu karena manusiawi ya. Jadi namanya ladang harus sering didatangi. Yang kedua harus sering dibersihkan, jangan sampai kotor, banyak sampah. Itu harus. Jadi perempuan-perempuan kita itu biar gak kotor, dibeliin bedak, dibeliin lipstik, parfum, dikasih baju yang bagus. Ya itu kalau mau nanti keturunan jadi bagus. Kan perempuan itu tugasnya itu harus waktu. Dia pasif ditanamin, tapi tugasnya laki-laki menjaga jangan sampai kotor. Kalau udah dibiarin aja ya nasibmu, keturunanmu. Apalagi anak itu dinasabkan penyebutannya ke laki-laki. Jadi kalau anaknya berantakan karena gagal mengurus istri, yang salah laki-laki. Ya memang perempuan punya kewajiban juga membina anaknya. Sebagai perempuan dia harus dijaga selalu nyaman. Kalau gerah beliin AC. Ya begitu. Karena terus perempuan itu jangan dibikin marah, nggak boleh dibikin marah. Kalau
Ya karena kalau mereka marah itu buang sampah namanya. Sampah yang tadi nggak kalian urus itu terpaksa dikeluarin sendiri melalui air yang meluap lah segala macam. Jadi kalau perempuan marah terima aja. Namanya sampah lagi dibuang gara-gara lu gak buang. Nasib itu. Ya jangan dibuka kartunya Samsung. Kalau istri dimarahin istri, ya nggak apa-apa, terima aja. Ya kalau bisa tentang sampah, mungkin kawan-kawan pernah dengar khalifah yang paling galak, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau khutbah itu berapi-api. Baca Quran itu bukan Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang zaman-zaman tadi kan Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kalau Umar enggak tak. Ittaqillah pakai pedang gitu. Jadi kalau lu enggak takut pada Allah, pedang lu bicara. Itu Umar. Tapi kalau di rumah, ini menurut catatan sejarah, yang Umar itu pernah didatangi oleh Abizar. Abizar itu panglima perang, kepala suku. Abizar itu sama istrinya itu bawel, tapi dia nggak berani ngelawan. Padahal dia kepala suku, panglima perang. Dia suatu saat Abizar ini pengen konsultasi ke Umar. Ceritanya Abizar ini kan dalam riwayat ya, dalam kitab-kitab. Abizar ini, aduh, istri gue ini bawel banget ini, setengah mati ini. Datanglah dia ke Umar. Pas mau ketok pintu rumah Umar, ternyata dari dalam rumah Umar itu, Umar yang seorang yang galak itu, terdengar Umar sedang diceramahi oleh istrinya. Wah, ngapain gue konsultasi sama Umar? Umar juga begitu. Abizar mikir, wah kacau. Tapi setelah beberapa waktu kemudian dia berhasil ngobrol sama Umar. Nanya, Umar, saya ini Abizar. Abizar ini kepala suku. Abizar ini panglima perang. Tapi kok saya di rumah itu kayaknya nggak jadi apa-apa. Ya kalau kata Umar, iya nggak apa-apa. Sepanjang itu nggak keluar ya nggak apa-apa. Itu kan untuk kebaikan kita. Sepanjang dia mengurusi kita dengan baik ya nggak apa-apa. Terima saja. Makanya konteks sektarian sampah itu dia terima aja. Mungkin kita masih gagal membersihinnya, gagal bikin ademnya. Cewek itu kan atau perempuan istri-istri kita itu istri-istri kita. Masuk aja poligami. Nanti itu sesi berikut tentang poligami. Maksudnya istri-istri para jamaah. Kan istri itu nggak boleh dibikin marah, apalagi kalau lagi menyusui. Istri menyusui itu kalau istri kan bukan istri semua. iya ngebelang biar saya ceramah lagi, biar saya ceramah lagi. Itu apalagi kalau lagi menyusui, usahakan jangan sampai marah. Karena kalau marah itu kan mereka tersinggung. Kalau udah tersinggung itu kan peredarannya darah istri kan jadi tidak lancar. Tidak lancar, jantungnya berdegup nggak teratur. Jantungnya tidak teratur, kalau kita nyebutnya terbakar hatinya. Ketika tersinggung dan marah kepada suaminya, hatinya terbakar, tersinggung. Akibatnya mungkin kita bisa menganalogkan jantung itu kan di belakang payudaranya. Payudaranya ini kan artinya semprotan darah yang dipompa oleh jantung juga menjadi tidak teratur. Akibatnya kualitas ASI-nya pun juga menjadi tidak teratur. Efeknya nanti ke anak kita, ASI dapat dia, tapi kualitasnya nggak bagus. Jadi generasi kita yang jadi beresiko. Itulah kenapa perempuan-perempuan ini perlu kita jaga. Ya dia marah wajar, ya perempuan ini karena ada 4 di sini. Jadi di hari Kartini ini kembali kita memahami kembali, ya perempuan menyadari bahwa harsul lakum itu gak akan pernah hilang, tapi itulah ladang kalian menuju surga.
Juga laki-laki harus laku, tanggung jawabnya berat karena dalam di dalil kan disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu apa ya maksud tepat untuk qawwamuna itu? Yaitu dia lebih kuat dalam arti menyiapkan segalanya dia. Nah, perempuan itu mengolah di dalamnya. Itu yang menjadi kewajiban kita bersama. Saya pikir itu yang saya sampaikan karena filmnya ini sudah habis. Ini film yang 18 ya? Apa yang 36? Yang 36. Biasanya bonusnya 2 film itu. Kalau salah ngeluarinnya hangus itu film. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi